Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau ngambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi semangat berbenah dan berjuang. Serta video konten YouTube ini dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi, ya. Baik sahabat hikmah semuanya, kemarin kita telah membahas tentang kajian yang ke-43, yaitu tentang beramal demi pahala adalah berpindah dari alam ke alam, dan perpindahan terbaik adalah dari alam menuju pencipta alam. Artinya kita harus berhijrah dari dunia atau dari alam materi, alam kebendaan, alam keduniaan, kita menuju pencipta alam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini tentang pelajaran ruhani, pelajaran hakikat makrifat. Juga syariatnya kita laksanakan dengan baik sesuai tuntunan dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran dan Sunnahnya. Jadi tetap walaupun kita belajar hakikat, belajar makrifat, belajar tasawuf, syariat itu tidak kita tinggalkan. Artinya di sini tidak meninggalkan syariat itu maksudnya kita mengerjakan amalan-amalan ibadah lahir, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Namun pada ilmunya, ketika kita sudah belajar ilmu tasawuf, kita harus berani meninggalkan syariat. Nah, hati-hati dengan kata-kata harus bisa meninggalkan syariat di sini bukan berarti kita tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, tidak belajar, tidak melakukan amalan ibadah. Tidak seperti itu. Maksud harus bisa meninggalkan syariat itu ketika kita melaksanakan amalan ibadah, baik ibadah lahir maupun batin, ataupun ibadah syariat atau ibadah apapun yang sesuai ajaran baginda Rasulullah SAW, tidak kita klaim kita sendiri yang sholat atau diri ini yang sholat atau diri ini yang ibadah, tetapi pelaku amal yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini semoga bisa difahami ya. Jadi kata-kata harus bisa meninggalkan syariat itu berarti kita melaksanakan amalan ibadah lahir maupun batin, tapi tidak diklaim oleh diri kita sebagai pelaku amal yang hakiki gitu. Maksudnya kita pelaku amal tidak, tapi pelaku amal yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya jasad ini hanya sebagai media saja, hakikatnya Allah yang melakukannya gitu, pekerjaan Allah atau afalnya Allah gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ke pelajaran yang berikutnya, yaitu masih tentang Kitab Al-Hikam. Sekarang kajian ke-44. Bismillahirrahmanirrahim.
Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Kajian ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraihnya, atau kepada perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Pahamilah sabda Rasulullah SAW ini dan perhatikan hal tersebut jika kau memiliki kecerdasan dan pemahaman. Maksudnya di sini adalah memiliki kecerdasan spiritual serta pemahaman spiritual, karena ini hadis di sini tidak hanya ibaratnya untuk syariat seperti kita pergi ke haji gitu, pergi naik haji atau pergi berumroh niatnya kalau karena Allah ya kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh itu. Tapi kalau misalkan kita berhaji dan umroh ingin karena wanita atau perempuan yang dinikahinya, maka ya dia Allah akan mengabulkannya tapi tidak tercatat sebagai pahala haji dan umroh gitu. Misalkan itu maknanya bukan sekedar ke situ, tapi karena ini tentang ilmu hakikat, berarti kan tentang perjalanan ruhani kita. Jadi kita itu apakah dari alam ke alam lain gitu, atau hanya perpindahan dari alam satu ke alam berikutnya, ataukah kita hijrah menuju alam ke pecinta alam atau menuju Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi satu kalimat hadis ataupun Al-Quran itu bisa memiliki beberapa makna gitu, baik makna lahir maupun makna batin gitu. Makanya perlu kecerdasan spiritual dalam memahaminya ya. Kemudian Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati, yaitu seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Hadis ini menegaskan makna hikmah sebelumnya. Hadis ini patut diperhatikan dan dicamkan baik-baik, terutama pada bagian akhir, yaitu bahwa hijrah seseorang akan berakhir di tempat yang menjadi tujuan hijrahnya. Maknanya, orang yang hijrahnya kepada dunia saja tidak akan meraih pencapaian dan kedekatan yang diraih oleh orang-orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Seakan Rasulullah memperingatkan kita tentang pengaruh buruk dunia dan perempuan terhadap jiwa bila kita selalu terobsesi pada dunia dan perempuan. Ya, tidak bisa dipungkiri juga ya, karena kan banyak kadang-kadang ibaratnya di santri-santri tertentu atau mungkin salikin-salikin tertentu atau murid-murid tertentu kadang-kadang banyak mengamalkan wirid, puasa, tapi bukan untuk Allah, bukan karena Allah semata gitu, tapi karena ingin mendapatkan wanita yang dicintainya atau karena ingin menikah dengan wanita yang dicintainya, sehingga wiridnya, zikirnya, puasanya itu ya untuk pencapaian ke situ, jadi bukan karena Allah semata. Maka jika kita sudah belajar tasawuf, tentu kan belajar tentang kebersihan hati, kemurnian hati, yang mana hati kita itu harus bersih dari segala selain Allah. Maka beribadahlah, berzikirlah, berwiridlah, berpuasalah karena Allah semata, jangan karena sesuatu selain Allah. Jika kita ingin menuju atau ingin sampai kepada Allah, Allah lah tujuan kita, yang lain hanya bagian dari perjalanan saja. Makanya kalau belajar tasawuf itu harus siap digembleng batinnya, jiwanya, jiwa raganya, itu benar-benar kita itu ujiannya banyak sekali gitu. Dan cuman karena orang ahli tasawuf itu kan tidak mengeluh ya, jadi ibaratnya apapun ujiannya, seberat apapun ya dinikmati aja, disyukuri aja, diterima aja gitu. Jadi ibaratnya kita itu kan namanya belajar tentang kebersihan hati ya, keluh kesah itu bagaimanapun sulitnya gitu kan, bagaimanapun ujiannya gitu, tentu kita ya nikmat-nikmat aja gitu. Jadi lapang dan sempit sama senangnya, sama syukurnya gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sabda beliau, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya,
bermakna pergi dari alam menuju pencipta alam. Inilah yang dituntut dari seorang hamba. Adapun makna ungkapan, makna hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya adalah tetap berada di alam, tidak kemana-mana dan hanya berputar-putar di tempat. Ini bagi yang ibadahnya itu hanya untuk duniawi semata, zikir untuk biar kaya, zikir untuk biar lapang rezekinya, zikir untuk misalkan mendapatkan wanita yang dicintainya. Nah, berarti itu ibadahnya karena duniawi, bukan karena Allah gitu ya. Tapi kalau kita maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya itulah yang benar, karena ibadahnya itu karena Allah semata dan kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya dengan baik lillahi ta'ala gitu ya. Kesimpulannya, kita dituntut untuk menguatkan tekad, menjauhkan keinginan dari makhluk, dan menggantungkan diri kepada Yang Maha Hak. Tentu faktor yang bisa memudahkan kita sampai pada makom ini ialah pergaulan dengan kaum arif yang mengenal Allah. Ya, di sini sudah jelas ya. Jadi apapun godaan, rintangan kita dalam beribadah, apapun ibaratnya celamit-celamitnya kita tentang keduniaan gitu, maka tahanlah godaan tersebut, berjalanlah lurus menuju Allah Subhanahu wa taala gitu. Biarkan yang warna-warni duniawi itu ya waktunya singgah, waktunya pergi gitu, karena di dunia itu nggak ada yang abadi gitu kan, ibaratnya hanya Allah yang abadi, maka tidak perlu dijadikan tujuan utama kalau bukan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi kajian ke-45 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Persahabatan dan orang yang pantas dijadikan sahabat. Jangan kau temani orang yang keadaannya tidak membuatmu bersemangat dan ucapannya tidak membimbingmu ke jalan Allah. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Seorang murid dilarang berteman dengan orang semacam itu, sekalipun orang itu ahli ibadah atau ahli zuhud, karena dianggap tidak ada gunanya. Sebaliknya, kau disarankan berteman dengan orang yang membuatmu bersemangat dan ucapannya membimbingmu ke jalan Allah. Misalnya, orang yang tekadnya tinggi, yang senantiasa bergantung kepada Allah, jauh dari makhluk, atau dalam setiap kebutuhannya tidak bertumpu kecuali kepada Allah, dan dalam setiap perkara yang tidak bertawakal kepada selainnya, sehingga di matanya seluruh manusia tak berarti apa-apa, tidak bisa mendatangkan bahaya ataupun manfaat. Bahkan ia menganggap dirinya sendiri rendah dan tak berguna, tidak mampu berbuat sesuatu, dan tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Dalam setiap amalnya, ia tetap berjalan pada jalur syara, tanpa melebih-lebihkannya atau menguranginya. Inilah sifat orang-orang arif yang mengenal Allah. Nah, perlu diketahui sekali lagi bahwa ini adalah pemahaman batiniah ya. Jadi pahami di dalam batin saja tanpa perlu didohir-dohirkan, apalagi kepada orang-orang yang non salikin yang masih awam gitu ya. Pasti akan ditentang gitu. Makanya memang seorang salikin itu sudah selayaknya bergaulnya dengan sesama salikin lagi atau dengan orang-orang arif itu lebih baik gitu, agar kita itu tidak ternodai atau jadi kita itu tidak terwarnai ataupun ternodai oleh energi-energi negatif, faktor eksternal akibat salah pergaulan gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Menemani orang-orang seperti itu, walaupun ibadahnya sedikit dan amalan sunnahnya tidak banyak, amat dianjurkan bagi seorang murid karena banyak mendatangkan manfaat, baik dari sisi agama maupun dunia, sebab manusia selalu mengikuti tabiat manusia yang lain.
Adapun orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat di atas, kita hanya diperbolehkan bergaul dengan mereka secara lahir, tidak lebih, karena tidak ada gunanya bergaul dengan mereka. Jika mereka sederajat denganmu, pergaulanmu dengan mereka tidak akan mendatangkan bahaya apa-apa bagimu. Namun, jika derajat mereka berada di bawahmu, Ibnu Athaillah memberikan nasihatnya melalui hikmah berikut. Kajian ke-46, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi perbuatan burukmu tampak baik di matamu karena persahabatanmu dengan orang yang lebih buruk daripada dirimu. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Artinya, berteman dengan orang yang kualitas kebaikannya berada di bawahmu amat berbahaya karena bisa menyamarkan aib dan kekuranganmu. Akibatnya, kau akan selalu berbaik sangka terhadap dirimu sendiri. Kau bangga dengan amalmu dan merasa puas dengan kondisimu, sehingga kau rela hati dan selalu melihat kebaikan-kebaikanmu. Itu adalah pangkal segala keburukan, karena bisa menyebabkan kesombongan, artinya cepat berpuas diri, sehingga melihat diri kita itulah yang baik, yang benar, tanpa mau berintrospeksi diri gitu ya. Boleh saja kau berteman dengan orang yang keadaannya tidak membuatmu bersemangat dan ucapannya tidak membimbingmu ke jalan Allah, asalkan orang itu sederajat denganmu agar pertemananmu dengannya tidak membahayakanmu. Artinya di sini maksudnya berteman dengan sesama para salikin gitu. Jadi walaupun misalkan salikin itu di bawah kita derajatnya, atau katakanlah masih awam dan baru bergabung di majelis thoriqoh, tapi itu lebih baik kita berteman dengan mereka gitu, karena sesama salikin kan seiring waktu berjalan kan bertambah ilmu tasawufnya, bertambah ilmu ma'rifatnya, bertambah ilmu hakikatnya, sehingga bisa saling belajar gitu, bisa saling nasihat menasehati, karena ibaratnya tuh ibaratnya sefrekuensi gitu. Di sini Ibnu Athaillah ingin menjelaskan bahwa pertemanan dengan orang-orang arif terbagi menjadi dua. Pertemanan yang didasari keinginan dan pertemanan yang mengharap berkah. Pertemanan yang didasari keinginan ialah pertemanan yang harus memenuhi syarat-syaratnya. Kesimpulannya, keberadaan seorang murid dengan syekh atau gurunya seperti seonggok mayat di tangan para pemandi mayat. Jadi sami'na wa ata'na, jadi nurut aja gitu kan. Namanya bergaul dengan orang arif, ya pasti orang arif itu memiliki pengetahuan ladunia. Jadi walaupun misalkan kelihatannya seperti kita agak-agak tertekan ataupun gimana gitu kan, kadang-kadang kan suka di luar dugaan gitu ya perkataannya atau perbuatannya gitu, tapi ada hikmah tertentu sehingga dengan bergaul dengan orang arif itu bisa mengangkat derajat kita atau bisa bertambah ilmu kita. Kuncinya sami'na wa ata'na ya. Makanya di sini seperti seonggok mayat di tangan para pemandi mayat, artinya dibalikin, balikin ke sini, balik gitu, digosok-gosok diem aja gitu. Itu hanya istilah atau perumpamaan, artinya ya sami'na wa ata'na. Adapun pertemanan untuk mengharap berkah ialah pertemanan yang tujuannya masuk ke satu kaum dan berpakaian dengan pakaian mereka serta tunduk pada peraturan mereka. Di sini tidak perlu ada syarat-syarat pertemanan. Yang paling penting adalah bagaimana ia bertegang pada batasan-batasan syara. Diharapkan dari pertemanannya dengan kaum itu, ia akan mendapatkan berkah mereka dan bisa sampai ke makom yang telah mereka raih. Nah, jadi ibaratnya kita yang mengikuti jejak kaum arif gitu. Kaum arif misalkan kita berteman, terus mereka itu melakukan apa, mengamalkan apa, kita ikuti gitu, sehingga makom demi makom itu bisa istiqomah kita jalani, kita jajaki gitu kan, sehingga sampai di tujuan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita mengikuti jejak-jejak orang arif gitu, makom demi makom, tapi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dan semoga bisa difahami, dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukran jazilan.